Baik teman-teman ya, kalau kita melihat tentang keragaman dalam organisasi ya, kenapa dalam organisasi ada keragaman ya? Kalau teman-teman lihat mungkin ada yang sudah aktif di IMTI ya, sudah ada yang aktif di mungkin di Karang Taruna atau di organisasi-organisasi lainnya gitu ya. Itu Anda pasti akan melihat fakta ini, fakta perbedaan individu, ya enggak? Latar belakangnya, ya, karakteristiknya. Itu kita akan bisa melihat. Umurnya berbeda, ya, jenis kelaminnya berbeda, rasnya berbeda, etnisnya berbeda, ya, adatnya berbeda, gitu, asal daerahnya berbeda, dan sebagainya. Ini keragaman semua tuh. Ya, kemudian ada istilah karakteristik demografis. Demografis itu kaitannya dengan manusianya, individunya ya. Jadi ini adalah karakteristik sosial ya dari masyarakat atau penduduk suatu wilayah, baik itu desa, kecamatan, kabupaten, provinsi atau negara ya. Ada ciri geografis, ciri demografis berdasarkan geografi bisa ya. Misalnya contoh di sini ya ada disebutkan di sini suku Batak identik dengan logat bahasa daerahnya, pribadi yang keras dan nada suara yang tinggi ya. Mungkin suku lain juga punya karakteristik tersendiri gitu ya. Kita banyak ya, hampir kalau nggak salah sekitar 700-an ya suku di Indonesia ya dengan karakteristik masing-masing. Begitu. Kemudian, nah ini tingkatan keragaman. Ya, keragaman itu bisa di level permukaan, bisa di level dalam ya. Kalau level permukaan seperti yang tadi nih ya, ini lebih banyak di permukaan, kita bisa mengenalinya dari permukaan. Tapi kalau sudah ke level dalam, lebih banyak ke psikografis, lebih ke psikologi nanti ya. Misalnya level dalam itu contohnya apa? Personality ya enggak? Kepribadian, nah kan? Itu sudah berbeda. Bisa jadi satu daerah, satu suku ya, atau bahkan satu keluarga ya, tapi kepribadiannya berbeda kan? Nah ini keragaman juga, ya. Jadi di kantor pun makanya kan orang ada yang chemistry-nya bisa jadi dengan berbeda apa namanya agama, berbeda suku, beda apa? Kenapa? Karena mungkin dari sisi personality-nya yang level dalamnya dia lebih cocok gitu ya. Jadi keragaman itu ternyata bukan hanya aspek luar saja permukaan, ada juga aspek dalamnya ya keragaman itu. Yang di sini ada penjelasannya ya. Ini contoh kepribadian level dalam. Kalau yang luar yang tadi yang mudah dilihat jenis kelamin, ras, etnis, umur, kecacatan, disability ya. Yang tidak selalu merefleksikan cara orang berpikir. Nah, kalau cara orang berpikir kan lebih ke dalam. Atau merasa tetapi dapat memunculkan stereotip tertentu ya. Gitu. Jadi ada gitu, kita pun melihat kalau ya ini kita jujur aja ya, di sini memang harus agak open minded kitanya nih. Kalau sudah bicara keragaman, karena kita semua pasti berbeda ya enggak? Dari sisi keragaman level permukaan kita pasti ada perbedaan. Dari sisi level dalam pun kita pun bisa jadi ada perbedaan. Ya, jadi di sini harus ada, kita buka dulu open mindedness-nya ya, harus terbuka ya. Kemudian yang level dalam tadi di sini sedikit lagi saya review ya, berkaitan dengan nilai-nilai value dari setiap orang individu ya. Kepribadiannya, preferensi, bisa terkait dengan selera gitu ya. Kecenderungan gitu. Kemudian ada isu ya atau masalah yang biasanya muncul, itu istilah diskriminasi ini. Ya. Diskriminasi itu secara etimologi ya artinya membedakan ya, membedakan. Pembedaan ya. Atau makna lebih negatifnya lagi pilih kasih gitu ya, misalnya gitu. Diskriminasi itu. Meskipun sebenarnya asli katanya dia nggak selalu negatif ya pembedaan itu. Ya netral asli makna awalnya gitu ya. Tapi kemudian bergeser menjadi bermakna yang negatif nih. Jadi ada ketidakadilan biasanya kalau sudah terkait dengan diskriminasi ya, ketidakadilan. Misalnya apa? Ada terkait dengan stereotip tadi. Stereotip berdasarkan kelompok demografis ya. Demografis tadi kan
terkait dengan karakteristik dari si individunya, ya, penduduknya, masyarakat atau individunya lah. Nah, diskriminasi tidak adil. Misalnya karena dia berbeda secara rasnya, berbeda asal daerahnya, berbeda sukunya, berbeda adatnya, ya, berbeda apalagi kelompok sosialnya gitu ya. Kemudian dia diperlakukan secara tidak adil gitu. Nah, itu makna diskriminasi ya. Makna diskriminasi yang umum, yang populer kita kita pahami. Nah, oleh karena itu kita perlu di sini ya, memang ini proses ya teman-teman, proses yang tidak bisa singkat sederhana enggak ya. Itu butuh conditioning, butuh pengkondisian ya. Itu pengkondisian. Memang dasarnya adalah pada sikap respect ya, respect differences. Jadi kita menghormati adanya perbedaan, menghargai adanya perbedaan ya. Nah, ini sikap respect itu adalah salah satu karakteristik individu yang sangat tinggi, value-nya ya, nilai individu yang sangat tinggi itu dia respect others, respect people gitu ya. Tapi itu nggak gampang juga ya, itu sebuah proses ya, pendidikan, pengasuhan, pergaulan gitu ya, perenungan gitu ya. Jadi itu melahirkan kemampuan untuk punya sikap respect. Ya, tidak mudah teman-teman, respect itu. Sepertinya gampang ya diucapkan, respect differences. Tidak mudah. Kita harus memang melawan ya, diskriminasi itu bisa berdasarkan disability ya, keterbatasan kemampuan, atau bisa juga terkait dengan kecacatan ya, ada penyandang cacat. Nah, itu kita, ya itu naturally ya, biasanya kita itu melihat yang berbeda ya, atau yang di luar kenormalan itu pasti ada kecenderungan untuk membedakan gitu ya. Membedakan ini bisa bermakna positif, bisa negatif gitu. Itu sudah alami gitu. Berdasarkan kebangsaan, nationality misalnya gitu. Ya. Kayak tadi yang disability gitu. Kita kalau ada orang cacat biasanya kan cara pandang kita sudah agak berbeda gitu ya. Dari mata aja sudah agak berbeda gitu ya. Belum nanti ke yang lain-lainnya sikapnya. Oke. Terkadang niatnya baik, dia positif, kita bantu segala macam, padahal bisa jadi dia sebenarnya, bisa jadi ke dianya nggak penerimaannya sebaliknya gitu kan ya. Loh, kok Anda kenapa kasihan ya sama saya gitu kan. Nah, dia sendiri merasa tersinggung karena dikasihani misalnya gitu. Kemudian diskriminasi berdasarkan nationality ya, kebangsaan ya, naturally ya, misalnya secara alami kadang-kadang kita kalau ketemu bule kita lebih menganggap dia lebih ya enggak. Jadi sama orang-orang lokalnya sendiri kita cenderung menganggap biasa atau merendahkan gitu ketimbang ke yang bule gitu. Umumnya gitu ya, umumnya gitu. Nah, itu sudah menjadi ya mungkin tadi stereotip ya, ada stereotip ya. Sebenarnya kita harusnya nggak begitu, tetapi karena itu adalah sebuah proses ya, yang harus bagian dari tadi pendidikan, pengasuhan ya, social conditioning ya, pergaulan ya. Nah, itu baru kemudian suatu saat kita bisa menghilangkan itu. Dari sisi gender pun sama ya. Kadang kita melihat misalnya yang laki-laki melihat yang perempuan itu kadang merasa bahwa dari karir nih di organisasi misalnya sekarang, teman-teman kan belum di perusahaan, di organisasi. Ya, perempuan jadi sekretaris atau bendahara gitu ya, atau seksi apa nih gitu, seksi yang kaitannya sama perempuan, konsumsi misalnya gitu ya. Ya, nah, sedangkan untuk berpikir ketua gitu, itu kadang-kadang suka di nomor duakan ya, ada bias penilaian. Kemudian dari sisi bahasa juga ya ada pemberian bahasa mungkin. Ini tapi tergantung lingkungannya ya, tergantung wilayahnya, tergantung lingkungan, keluarga gitu. Ada mungkin melihat bahasa Inggris lebih tinggi dari bahasa Indonesia gitu ya. Atau bahasa Indonesia lebih tinggi dari bahasa daerah gitu, dan sebagainya. Atau bahasa lain lah, misalnya bahasa apa ya. Yang umum di Indonesia mungkin bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab mungkin ya, karena kaitan sama agama misalnya.
atau bahasa Mandarin yang sedang berkembang misalnya. Suka ada pembedaan nih. Kalau orang lebih dia menguasai bahasa Inggris, kita nilainya lebih hebat gitu misalnya. Kan misal gitu. Dari sisi religion juga sama, dari agama ada diskriminasi ya, terutama yang minoritas ya. Nah, ini PR besar kita bagaimana eh, orang-orang minoritas dari sisi agama ini tidak mengalami diskriminasi, ketidakadilan ya. Nah, ini PR besar kita semua nih. Itu juga sama, butuh pendidikan, pola asuh ya, social conditioning dan sebagainya. Belief juga kepercayaan ya. Belief itu bisa ada yang terkait dengan agama, ada yang tidak gitu ya, kepercayaan. Misalnya ada orang yang percaya dengan hal-hal mistik, ya kan, ada yang enggak gitu. Ini bisa nggak di apa namanya saling memahami, understandingnya, mutual understanding-nya bisa nggak muncul gitu. Marital status ya, ada yang statusnya sudah menikah, ya ada yang belum gitu, ada yang mungkin sudah usia kepala 3, kepala 4 belum menikah, terutama buat perempuan kan itu rasanya bagaimana gitu ya. Nah itu kadang-kadang suka ada diskriminasi dari sisi penilaian dan sebagainya. Atau kalau di antara teman-teman mungkin relationship status ya enggak, ada yang jomblo, ada yang enggak gitu ya. Nah itu kan bisa pengaruh juga dari diskriminasi. Ini semua bisa kita perlu pelajari, kita perlu pahami karena ini adalah fakta ya, fakta sosial yang akan kita hadapi. Ya. Dari sisi umur juga, dari sisi umur terutama ya junioritas, senioritas itu ya. Mungkin teman-teman sudah merasakan lah di sini ya, di kampus gitu ada senioritas dan sebagainya ya. Biasa gitu kalau yang senior wah, berasa kayak lebih hebat, lebih pinter, lebih harus dihormati dan sebagainya. Itu pun sebetulnya diskriminasi ya. Yang junior harus nurut, harus ngikut dan lain sebagainya. Nah, itu juga pelan-pelan kita akan coba lawan ya, kita hilangkan. Kenapa? Karena itu misalnya banyak dampak negatifnya. Tetapi tidak berarti kemudian kita tidak respect ya, harus respect. Respect satu sama lain nih, senior ke junior, junior ke senior ya, pada porsinya masing-masing. Kemudian ada sexual orientation, nah ini pun sama nih, ini agak paling susah mungkin ya, berat nih. Salah satu yang paling susah, berat, adalah melawan diskriminasi berdasarkan orientasi seksual nih, ya enggak? Ya, makanya isu LGBT itu kan apa namanya kita sampai sekarang ya mungkin salah satu negara yang berat ya penentangannya ya salah satu Indonesia, mungkin negara-negara lain juga sama. Kalau di Barat kan sudah biasa ya, udah umum lah terima. Dan ini memang debatable ya, ada orang yang ada yang setuju, yang tidak setuju gitu. Ini salah satu isu yang paling susah nih kalau menurut saya ya, sexual orientation ini. Kemudian ethnic origin ya, ya tadi bisa dari kelompok sosial ya, tidak hanya suku ya, kelompok sosial itu macam-macam. Ada terkait dengan adat, ada terkait dengan ekonomi bisa ya, secara ekonomi misalnya dia dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu gitu ya, dan sebagainya. Dan banyak satu-satu selainnya. Terus kemudian ada terkait dengan karakteristik biografis ya. Misalnya hubungan antara umur dan kinerja. Apakah selalu berhubungan ini? Berhubungan maksudnya berbanding lurus nggak antara umur dan kinerja? Semakin tambah umur, kinerja semakin baiknya. Atau bagaimana nih hubungannya gitu ya? Kalau di organisasi, di perusahaan, teman-teman akan melihat ini ya. Teman-teman nanti masuk, lulus, kemudian kerja ya. Di tempat kerja itu teman-teman langsung bertemu dengan apa namanya kolega ya yang usianya mungkin bisa jadi 2 kali Anda gitu ya, seumuran orang tua Anda bisa gitu, tapi satu level bisa jadi, cuma mungkin beda golongan ya, maksudnya itu di pekerjaannya sama ya, bidangnya sama, sama-sama staff misalnya, cuma dia senior aja gitu ya. Dan itu
Kalau kita tidak siap secara mental ya, bisa tidak harmonis ya hubungannya. Gitu. Misal Anda merasa bahwa Anda lulusan baru nih, anak baru gitu ya, kemudian lebih pintar ya. Biasanya kan anak muda lebih lebih up to date gitu ya, pengetahuannya apanya gitu ya, kerjanya lebih cepat segala macam. Menghadapi kolega yang dia sudah senior tapi misalnya komputer gaptek ya enggak, kemudian apa namanya, banyak banyak pengetahuan yang sudah kadaluarsa gitu ya, yang dia nggak up to date gitu. Ini bisa menjadi konflik ya gitu. Tetapi tadi itu kita harus lihat bahwa masing-masing individu itu punya karakteristik ya. Bisa jadi dia usia lebih tua, punya kekurangan, misalnya kurang fleksibel, kurang up to date teknologi, tapi dia punya kelebihan pengalaman ya. Biasanya kestabilan emosi lebih baik, ya nggak? Gitu. Loyalitas lebih baik. Nah, etikanya kan biasanya lebih baik ketika kerja dan sebagainya. Nah, ini hal-hal seperti ini pun harus diperhatikan ya. Ini kita refleksikan aja nanti manfaatnya untuk kita nih, kita belajar materi ini tentang keragaman dalam organisasi ya. Apa namanya, untuk bisa kita apa namanya gunakan ya ketika kita beraktivitas baik di organisasi ya, khususnya yang sekarang teman-teman hadapi ataupun nanti ketika sudah lulus bekerja ya di perusahaan. Nah ini ya, perbedaan dari sisi umur bisa berdampak pada masalah rotasi pekerjaan, absensi, produktivitas, dan kepuasannya. Nah, misalnya rotasi pekerjaan biasanya semakin kecil untuk orang-orang yang sudah usianya tua ya atau senior lah gitu. Nah, ini absensi masalah psikologis dan kesehatan lebih baik ya kalau untuk yang umurnya lebih tua gitu. Nah, produktivitas ternyata berdasarkan penelitian tidak ada kaitan ya umur dengan produktivitas. Bisa jadi yang lebih tua, yang lebih senior lebih produktif dari yang lebih muda ya. Ya, tidak selalu yang lebih muda atau yang baru itu lebih produktif. Nah, memang di sini ada sih untuk yang pekerja usia tua, secara kepuasan dia lebih cepat puas ya. Kalau yang muda biasanya dia nggak mudah puas gitu, karena dia suka tertantang. Atau tapi tadi kadang-kadang yang muda itu lebih mudah bosan gitu ya. Lebih mudah bosan, ujungnya apa? Nggak betah, nggak betah apa namanya bekerja, akhirnya pergi atau keluar gitu, pindah-pindah lah gitu. Ya, tapi tadi ada kita dengan mengetahui karakteristik individu ini ya, terutama secara umur ya, maka kita akan bisa memikirkan ya tentang bagaimana memanage. Karena nanti lulusan teknik industri itu kan di program memang untuk menjadi manajer nanti ya di perusahaan. Jadi teman-teman itu dari sekarang harus sudah punya mindset. Betul, mungkin ketika masuk pertama kali ke perusahaan bekerja, teman-teman itu berawal dari bawah dulu ya, jadi staff biasa dulu. Tetapi Anda itu dididik ya, diarahkan itu untuk menjadi seorang manajer. Artinya kalau seorang manajer itu pasti memanage, mengelola apa saja yang dikelola ya, orang ya, sumber daya baik manusia, keuangan gitu ya, produksi, apalagi informasi dan sebagainya ya. Nah, ini akan menghadapi keragaman seperti ini. Ya, bisa jadi Anda nanti jadi manajer, staf Anda, bawahan Anda usianya lebih tua dari Anda, bisa 2 kali lipat malah gitu. Ya, nah itu bagaimana Anda bisa manage ya, mengelola keragaman individu di dalam organisasi atau perusahaan Anda. Nah, ini juga sama nih, jenis kelamin ya, gender itu kita bisa melihat masih ada diskriminasi ya terkait dengan gender ini. Ya. Kadang ada di sebagian profesi atau pekerjaan kita menganggap bahwa di situ wanita nggak bisa optimal gitu ya. Atau pada jabatan tertentu di organisasi, misalnya jabatan tinggi lah, top
top level management itu ada seperti ada aturan tidak tertulis bahwa itu harus dipegang oleh laki-laki misalnya gitu ya. Gitu. Dengan alasan apa? Misalnya dalam hal kemampuan memecahkan masalahnya, keahlian analitis, karena mungkin perempuan cenderung lebih ke perasaan, emotion ya, sehingga untuk hal-hal yang sifatnya rasional itu dianggapnya kurang. Gitu. Dorongan kompetitif dianggapnya bahwa laki-laki yang lebih kompetitif misalnya. Motivasi, kemampuan bersosialisasi atau kemampuan belajar, atau bisa dikaitkan dengan karena perempuan punya siklus menstruasi misalnya gitu ya, atau nanti gimana kalau dia hamil gitu ya, atau menyusui, atau nanti harus mengurus anak dan sebagainya ya. Suka dikaitkan dengan apa namanya aspek-aspek domestik ya seperti itu untuk perempuan nih, sehingga suka ada efek mengakibatkan diskriminasi. Saya di jabatan atau di posisi-posisi tertentu itu jumlah pegawainya lebih banyak, ya, atau di perusahaan umumnya jumlah pria lebih banyak. Kemudian terjadi pelecehan seksual. Ya, pelecehan seksual tidak harus selalu ya, bisa dengan verbal ya, bisa dengan apa, bisa dengan sikap juga gitu. Ya, memandang rendah perempuan misalnya gitu. Kemudian stres psikologis lebih tinggi. Nah ini relatif sebetulnya ya. Tapi memang kalau terjadi diskriminasi akan berdampak pada psikologis, bisa menimbulkan stres. Gitu. Ya, kepuasan kerja yang rendah. Jadi efeknya ini ya, kepuasan kerja menjadi rendah. Nah, kemudian keragaman dari sisi ras dan etnis. Ya, dari sisi ras itu apa? Terutama sekali ciri biologis ya, dari warna kulit, bentuk kepala, warna rambut, bentuk rambut, dan sebagainya. Etnis, kelompok sosial, budaya, adat, agama, bahasa, dan lain-lainnya. Ini contoh diskriminasi tadi yang sudah saya sempat bahas sedikit. Ras, kulit putih dengan kulit hitam ya. Berarti kan ini terjadi terutama di negara-negara barat ya. Amerika, Kanada, misalnya Eropa gitu ya. Itu selalu ada diskriminasi antara kulit putih dan kulit hitam. Bahkan sampai sekarang ya, bahkan yang terbaru ada lagi demo-demo besar-besaran tuh di Amerika ya. Karena ada diskriminasi. Kemudian diskriminasi karena etnis ya, pertentangan dengan agama minoritas dan sebagainya. Oke. Ini sampai sekarang masih ada gitu ya. Di Indonesia pun masih ada gitu. Ya kalau yang besar-besar ya di luar negeri ya terutama ya banyak sekali. Kalau dari sisi agama misalnya di Timur Tengah atau di daerah itu tuh Irlandia Utara ya, antara Protestan dengan Katolik. Kemudian kalau di Timur Tengah kan banyak ya, banyak sekali aspeknya itu. Ya perbedaan dalam aliran ya, aliran agama Islam terutama. Aliran, perbedaan apalagi itu. Politiknya ini terkait dengan politik juga kadang-kadang. Nah, kemudian ada isu tentang disabilitas ya. Ini disabilitas pun bagian dari keragaman ya, teman-teman ya. Ada istilah disabilitas atau difabilitas ya. Ada perbedaan sebetulnya antara disable dengan difabel ya. Disabilitas ini terkait dengan gangguan keterbatasan aktivitas dan pembatasan partisipasi. Jadi kalau secara umum disabilitas itu lebih ke keterbatasan diri ya, atau ada cacat ya, baik secara mental ataupun fisik gitu. Nah, di sini contohnya kehilangan anggota tubuh, gangguan kejang ya, sebagian orang punya gangguan ini. Ya. Kemudian ketulian nih, tulian ya kita banyak ya ada istilah-istilah tunarungu ya, gangguan pendengaran tuh, tuna wicara ya, gangguan bicara gitu, tuna apa lagi tuh, tuna grahita ya, agak apa namanya keterbelakangan secara ini apa namanya kecerdasan lah. Ya.
tunagrahita, tunadaksa ya. Tunadaksa misalnya cacat kaki atau tangan ya. Banyak tuh, tuna apa lagi? Uh, Tunanetra ya yang jelas tuh. Tunanetra nggak bisa melihat tuh. Banyak lah. Nah, kemudian ada diabetes. Diabetes itu berarti penyakit ya teman-teman ya. Nah ini penyakit yang sekarang termasuk mungkin 5 besar kali ya di Indonesia ya. Penyakit yang menyebabkan kematian dan bahkan anak-anak muda banyak yang sudah punya penyakit ini. Meskipun itu katanya keturunan ya. Kemudian sakit punggung kronis. Nah, tapi itu kalau kita hadapi di organisasi atau di perusahaan ya, itu bagian dari keragamannya. Jadi tidak semua orang itu sehat, tidak semua orang itu normal ya, gitu. Ada yang disable, ada yang difabel. Difabel itu sebenarnya singkatan ya, different ability, difabel tuh. Kelebihan disabilitas, evaluasi kerja lebih tinggi pasti ya. Kelemahannya cenderung ekspektasi lebih rendah dipekerjakan. Ekspektasinya jadi kita anggap ya karena dia cacat, dia karena kekurangan, ya terbatas, ya ekspektasi kita menjadi rendah ya terhadap hasil pekerjaannya. Nah diskriminasinya kadang-kadang kita menganggap rendah, kurang berkualitas ya hasil pekerjaannya gitu, dijelek-jelekin dan sebagainya. Nah ini sehingga bisa menurunkan potensi si yang bersangkutan. Nah, ini ada karakteristik biografis lainnya, contohnya masa kerja. Semakin lama biasanya semakin loyal, semakin kecil kemungkinan untuk keluar dari perusahaan ya. Ada dampak positifnya gitu. Agama ya, kepercayaan seseorang yang beragam ya. Ini biografis ya. Tadi ada orientasi seksual ya dan identitas gender. Ini saya baru tahu nih kalau istilah identitas gender itu oke paham. Jadi si orangnya itu dia punya perasaan identitas gendernya itu berbeda dengan identitas gendernya secara fisik ya bisa jadi. Ya, kalau orientasi seksual berarti kan dia tahu dirinya misalnya laki-laki tapi misalnya suka ke laki-laki juga misalnya gitu ya. Atau sebaliknya. Kalau identitas gender dia laki-laki tapi dia merasa sebagai perempuan misalnya gitu. Atau sebaliknya. Identitas budaya ya. Nah ini sama nih. Kadang kita bisa melihat ya ada sebagian orang yang ingin menunjukkan identitas budayanya. Nah, ini memperkenalkan mungkin tujuannya baik atau untuk sharing dan sebagainya. Ada karakter khusus dan kadang kita juga perlu saling memahami ya perbedaan-perbedaan dari sisi budaya juga. Ya, misalnya sebagai contoh yang sering saya temukan itu ada di beberapa budaya ya penggunaan kata si anu gitu ya, si itu bukan tidak sopan ya, sudah biasa gitu. Dia menyebut orang diawali dengan sebutan si gitu ya. Si X gitu ya. Kalau si X bilang gitu, atau si anu kemana ya? Gitu. Itu kadang-kadang sebagian budaya menganggap itu kasar misalnya gitu ya, tidak sopan dan sebagainya. Dan banyak lah teman-teman pasti lebih paham ya masalah ini. Kemudian tentang kemampuan, bisa secara intelektual nih, bisa kemampuan fisik ya. Nah, ini kapasitas seseorang untuk melakukan berbagai macam tugas dalam sebuah pekerjaan. Ya ini keragaman dari sisi kemampuan ya. Ya kalau kaitannya sama keragaman itu teman-teman sebetulnya ini masalah understanding ya, pemahaman dan juga nanti kebijaksanaan ya. Biasanya orang semakin matang ya, semakin bijaksana dia akan semakin respect terhadap perbedaan, ya cenderung akan tidak melakukan diskriminasi dan sebagainya. Jadi itu proses memang. Jadi biasanya di organisasi orang yang lebih pintar lebih di respect ya enggak? Umumnya gitu. Yang kurang pintar ya kurang di respect gitu. Ya, tetapi tadi itu kalau orang yang bijaksana, terutama pimpinan ya sebagai pimpinan itu bijaksana, dia bisa mencegah
perbedaan ini kemudian mencuat ya, sehingga timbul sikap diskriminasi baik dari atasan ke bawahan ataupun sesama kolega peer ya. Terjadi, jangan sampai terjadi sesama teman sejawat itu ya muncul diskriminasi dari sisi ini ya. Kemampuan intelektual juga termasuk kemampuan fisik. Oke. Ya, kemampuan intelektual tadi sudah kita bahas ya, terkait dengan kemampuan berpikir, penalaran, dan memecahkan masalah, problem solving. Ya. Kalau fisik, terkait dengan stamina, ketangkasan, kekuatan, dan karakteristik fisik lainnya. Ya. Ini kalau mau dirincikan lagi, kemampuan intelektual ya bisa terkait dengan angka, ya, numeral, verbal, nih, kata-kata, ya, perceptual, visual biasanya. Penalaran induktif, deduktif, teman-teman udah tahu ini ya, induktif, deduktif, visualisasi spasial, ingatannya. Kalau induktif itu biasa dari kasus, ya dari eksperimen, kemudian digeneralisasi. Ini konsep penyimpulan lah, penyimpulan. Kalau deduktif itu dari logika dulu, dari teori misalnya, kemudian kita kontekstualisasikan ke suatu kasus misalnya. Dan ini contohnya gitu ya, ada di sini. Nah, ini kemampuan fisik rincian ini ada terkait dengan penggunaan otot ya. Kemudian status eksplosif ya, energi lah, ini terkait sama energi. Fleksibilitas, penggunaan energi juga sama nih, pergerakannya. Koordinasi tubuh dan sebagainya, keseimbangan stamina, ini banyak. Ya, dan kita semua bisa refleksikan ke diri sendiri bahwa kita semua juga punya karakteristik seperti ini ya, kemampuan fisik dasar aja kita pun berbeda-beda gitu ya. Ada yang bisa misalnya dia multitasking nih, ya kan? Multitasking, dia bisa bicara sambil makan gitu ya, tanpa harus kegigit lidahnya. Bicara sambil makan gitu. Tapi ada yang enggak, kalau dia banyak ngomong sambil makan, kegigit lidahnya misalnya. Atau misalnya apalagi tuh, kalau ngambil-ngambil barang suka ada aja yang jatuh gitu barangnya gitu ya. Atau kalau koordinasi tubuh tuh kan antara tangan, kaki gitu ya. Dengan pikiran kadang-kadang ada yang enggak kurang balance kadang-kadang. Misalnya gampang kesandung gitu ya. Gitu. Kita semua refleksikan aja ke diri kita sendiri ya. Kejedot, kesandung gitu ya. Mungkin ada tuh. Kemudian apalagi, nah ini kaitannya dengan apa? Nanti misalnya dia mungkin multitasking agak susah nih kalau orang-orang yang koordinasi ini kurang bagus ya, kadang-kadang multitasking dia nggak boleh, terus fokus satu pekerjaan. Ya, kemudian stamina juga sama ya, stamina. Ada yang mungkin dia diajak rapat 2 jam udah tidur gitu kan, staminanya berarti kurang ya kan. Itu kita harus coba, kalau pimpinannya sangat bijak ya, Anda nanti jadi manajer bijak, karena bisa melihat itu semua tuh. Dan itu Anda bisa kelola dengan baik. Jadi tidak langsung kemudian ada kebijakan-kebijakan yang kurang adil gitu ya, atau kurang wise gitu. Ya, nah intinya apa? Ketika sudah tahu ada keragaman dalam organisasi, maka kita harus bisa memanage keragaman itu. Ya, ada strateginya bagaimana untuk mengelola keragaman itu. Ya. Di sini disebutkan bahwa manajemen keragaman adalah proses dan program di mana manajer, ya, manajer di sini sebagai tokoh sentralnya nih. Aktor utamanya adalah si manajer. Dia bisa membuat setiap orang sadar dan sensitif pada kebutuhan dan perbedaan yang lain. Yang berkebutuhan khusus ya, disable, difabel gitu. Keragaman-keragaman itu. Jadi dia bisa sensitif, sadar dan sensitif. Dia duluan yang harus sadar dan sensitif. Kemudian menginfluence yang lain supaya juga sadar dan sensitif dengan
adanya keragaman atau perbedaan di organisasi. Gitu. Nah, kemudian strateginya apa? Menarik, memilih, mengembangkan, dan mempertahankan pekerja yang beragam ya. Kalau sekarang itu kalau nggak salah ada aturannya ya, aturan dari pemerintah tentang uh, ada proporsi gitu untuk yang disable berapa persen ya, yang minoritas berapa persen, ada itu. Baik di instansi pemerintahan ataupun di perusahaan-perusahaan swasta, di instansi swasta gitu. Ya, dan itu ada insentifnya biasanya. Nah, jadi kalau uh, si manajer itu mampu mengelola sumber daya manusia dengan memilih, mengembangkan, dan mempertahankan anggotanya bawahannya berdasarkan keragaman tadi ya, berarti dia apa namanya bisa apa istilahnya menggunakan ya keragaman tadi itu untuk sesuatu yang bermanfaat. Jadi bisa menjadi bermanfaat gitu keragaman itu ya. Menjadi bermanfaat, tidak menjadi berdampak negatif ya. Jadi ini kaitannya dengan uh, kemampuan manajerial ya, dan juga ada sisi seninya ya, art. Ada art untuk bisa mengelola keragaman. Ya. Ada apa namanya sisi kebijaksanaan, wisdom. Ya. Jadi tidak tidak apa namanya tidak mudah ya untuk mengelola keragaman tadi. Oke. Okay. Jadi butuh banyak banyak skill ya yang dimiliki oleh terutama seorang manajer. Ya, begitu. Oke, bisa dilakukan misalnya dibuat program keragaman ya yang efektif. Dengan cara apa? Misalnya perlakuan adil tanpa memandang karakteristik demografisnya ya. Ini bisa dibuat secara tertulis aturannya misalnya ya. Peraturan di perusahaan misalnya gitu dibuat seperti ini bisa. Atau kalaupun tidak tertulis ya bisa menjadi bagian dari konvensi gitu ya. Nah ini salah satu manfaat dari keragaman apa di sini contohnya? Tenaga kerja yang beragam akan lebih baik untuk melayani pasar yang beragam ya. Jadi misalnya kalau Anda nanti perusahaannya itu punya cabang di berbagai daerah ya. Anda sebaiknya di situ Anda memanfaatkan karakteristik dari si wilayah atau apa namanya daerah di mana cabang Anda itu berada gitu ya. Kalau cabangnya misalnya ada di daerah Sulawesi, sebisa mungkin Anda rekrut tenaga kerja dari daerah situ ya. Untuk apa? Supaya lebih mudah berkomunikasi, supaya lebih mudah diterima oleh pasar di daerah situ misalnya gitu ya. Supaya lebih paham tentang adat istiadat di daerah situ ya, lebih mengerti tentang karakteristik masyarakatnya, ya, bahasanya dan sebagainya gitu. Jadi ini kemampuan dari si perusahaan dalam mengelola keragaman untuk kemanfaatan bersama ya, dan juga untuk profitabilitasnya dia gitu. Ya, kemudian kalau keragaman itu dikelola dengan baik, itu bisa menjadi faktor motivator ya, motivasi untuk si para pekerja itu meningkatkan kinerjanya ya, bekerja dengan lebih produktif ya. Nah, jadi bukan menjadi sumber konflik, tapi malah menjadi sumber motivasi gitu ya. Nah, ini teman-teman bersyukur sekarang sudah mengenal konsep keragaman ini ya, yang nanti teman-teman bisa gunakan di dalam organisasi ataupun di tempat kerja ya, ketika sudah lulus nanti. Nah, ini. Jadi untuk para manajer nih ketika sudah memahami konsep keragaman tadi, Anda bayangkan diri Anda sekarang adalah manajer ya, atau manajer wannabe gitu. Anda bayangkan ketika Anda sudah menjadi manajer, Anda harus bisa, nah di sini yang pertama memahami kebijakan anti diskriminasi organisasi ya. Jadi Anda harus buat kebijakan anti diskriminasi. Oke.
Kemudian mau ini nih, melawan stereotip ya. Kita semua pasti punya stereotip ya terhadap apapun, terhadap uh, orang lain ya, maksudnya latar belakang orang lain, karakteristik orang lain, ada biasa stereotip. Ini sebenarnya stereotyping itu bagian dari kesalahan berpikir ya teman-teman ya. Jadi kalau kita punya itu, meskipun butuh proses ya, kita pelan-pelan kita hilangkan tuh ya stereotip bisa terhadap suatu agama, suatu ras, suku gitu ya, bahasa daerah gitu, adat. Nah, itu kita pelan-pelan hilangkan. Itu proses memang ya, tidak mudah. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan objektivitas ya. Karena kalau kita masih punya stereotip, biasanya kita menjadi subjektif, sangat subjektif, tidak bisa objektif gitu. Ya, nah tadi kemudian melihat secara luas karakteristik biografis. Wah, ini pekerjaan tidak mudah nih buat manajer ya. Dia bisa melihat staffnya atau yang baru mau masuk melamar itu, dia bisa melihat ya, dia scan gitu karakteristik biografisnya ya. Kemudian mempertimbangkan kemampuan individu sebelum membuat keputusan manajemen. Nah ini nggak mudah juga nih. Anda kalau jadi manajer harus seperti ini nih, bisa mempertimbangkan kemampuan individu ya, bawahan Anda sebelum dibuat keputusan penugasan misalnya ya, atau keputusan bisa jadi pemberhentian ya, PHK dan sebagainya. Nah, ini kemudian mengevaluasi penuh mengakomodasi apa yang dibutuhkan pekerja disable ya. Kemudian menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Ini juga penting nih, ya penting sekali. Tapi saya sudah melihat ya beberapa contoh ya yang saya pernah lihat itu perusahaan-perusahaan yang sudah mempekerjakan kaum disable ya, dan mereka nyaman gitu dengan pekerjaannya karena tadi itu mungkin sudah diakomodasi lah kebutuhannya mereka itu. Ya, kemudian tadi nih mencari, memahami, menghormati karakteristik biografis, kemudian punya pendekatan yang adil. Tadi sama kurang lebih dengan ini ya, kebijakan. Oke. Ya. Jadi intinya keragaman itu harus ada sebuah fakta ya, dan kemudian harus ada manajemen keragaman, terutama sekali dari manajer gitu. Oke.